Apa kabar? Puji Tuhan, sehat Pak. Haleluya. Ya, Suara saya kedengaran Pak ya? terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nasrul sudah hadir dan teman-teman juga sudah siap untuk mendengarkan bagaimana perjalanan hidup Anda sehingga dari keluarga yang tadinya Islam terus kemudian Anda bisa memilih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Anda bisa ceritakan secara lengkap ya supaya yang Kristen dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan imannya, dan juga yang non-Kristen kita berdoa dengan apa yang Anda sampaikan itu bisa menjamah dan mereka juga bisa perlahan-lahan mulai dituntun kepada kebenaran, ya. Apalagi orang-orang yang sedang di persimpangan yang mencari kebenaran itu siapa? Kita berdoa supaya lewat kesaksian yang kita hadirkan dari waktu ke waktu itu bisa membuat mereka juga berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti yang pernah dialami oleh Nasrul. Oke? Oke. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Nasrul, silakan Anda bisa saksikan. Oke Pak. Ya. Shalom rekan seiman semua. Senang bisa berjumpa di layar media ini. Terima kasih buat kesempatannya buat Pak Yusuf yang boleh memberikan saya ruang untuk bersaksi dan memuji muliakan nama Tuhan. Perkenalkan, saya Nasrul. Pekerjaan atau profesi saya sekarang saat hari ini, saya adalah salah satu pelayan Tuhan yang pekerjaannya adalah memberitakan kasih Allah setiap harinya di dalam setiap kehidupan ini. Melalui apa? Salah satunya melalui media sosial juga. Dan saya punya channel YouTube yang bernama Nasrul David. Sekiranya rekan Siman boleh mendukung saya di dalam pelayanan yang akan saya lakukan melalui media sosial ini. Nah, itu salah satu bentuk jenis yang saya lakukan di dalam pelayanan saya setelah saya mengenal Kristus Yesus dan mengambil jalan untuk melayani Dia. Nah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya terlebih dahulu untuk kita masuk ke dalam bagian-bagian yang akan saya ceritakan. Tapi mohon maaf karena saya bukan seorang pencerita yang baik. Mungkin nanti rekan Simon bisa menilai cerita saya begitu. Tetapi biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Itu yang diharapkan. Saya Nasrul. Saya dari saya anak terakhir kedua dari 11 bersaudara. Bapak saya orang Sulawesi Selatan, orang Bugis, orang Sopeng, dan ibu saya orang Kalimantan Utara, tepatnya di Tarakan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan kecil saya, gitu. Nasrul adalah salah satu nama yang diberikan oleh bapak saya kepada saya, yang dimana kata itu berarti pejuang. Di masa kecil saya, orang tua saya memberikan nama Nasrul itu yang diartikan sebagai pejuang, gitu. Menurut mereka ingin saya untuk menjadi pejuang di dalam iman yang lampau, gitu. Tapi ya Tuhan menarik saya dan pada akhirnya menjadi seorang pejuang iman di dalam Yesus Kristus, gitu. Itu yang saya pahami tentang nama saya Nasrul itu. Nah, kita masuk ke dalam cerita. Pada tahun 2006 ke atas, ketika waktu itu usia saya masih 10 tahun, dan sekarang usia saya masih 23, masih sangat muda sekali, tetapi saya harus meninggalkan masa muda saya untuk melayani Tuhan. Nah, di usia saya masih remaja waktu itu, saya harus menghadapi peristiwa yang ada di dalam keluarga kami, yaitu perceraian. Ibu dan bapak saya bercerai di usia saya yang masuk ke 10 atau 11 tahun begitu. Nah, dari kecil, kami semua
beragama Muslim hingga saat hari ini. 11 saudara itu yang kandung, 10 itu semuanya Muslim gitu. Jadi dari kecil kami dididik dengan nuansa Muslim yang cukup baik, karena saudara bapak saya itu ada yang guru agama, ada yang haji, ada yang menjadi aktivis di agama sebelum ini. Jadi cukup baiklah untuk pendidikan dasar dalam Islam. Jadi saya juga belajar Al-Quran di masa kecil saya, puasa, mengaji, saya paham akan hal itu di usia saya masih kecil gitu. Dan pada tahun 2006 itu ketika orang tua saya bercerai, mama bapak saya bercerai, disitulah titik balik kehidupan kami semua mulai berubah gitu. Dari 11 saudara ini 11 saudara ini yang kandung 10, ketika bapak dan ibu memutuskan untuk berpisah, hanya saya sendiri yang mau mengikuti ibu saya, yang artinya mengikuti iman ibu saya. Karena setelah ibu sama bapak berpisah, bercerai, ibu memutuskan untuk pulang kampung. Jadi yang saya ceritakan di awal, saya lahir di kota Tarakan, ibu saya itu berasal dari Kabupaten Malinau, tetangga. Nah, kami kecil beranjak remaja, saudara saya beranjak dewasa itu di kota Tarakan. Setelah perceraian itu terjadi di dalam keluarga kami, ibu memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya dia, untuk beladang, bersawah begitu. Nah, jadi ibu pergi ke sana, saya masih ikut bapak, ibu sudah memutuskan untuk pindah agama. Entah saya tidak paham apa alasan ibu untuk masuk agama, tetapi untuk masuk ke agama Kristen gitu. Tapi yang saya tahu adalah ibu pergi ke gereja, karena saya tidak tahu apa itu gereja pada dulu. Nah, singkat cerita, saudara saya yang lain, yang kandung, sampai sekarang masih Muslim. Tetapi saya memutuskan untuk ikut ibu saya, ikut mama saya, ke kampung halamannya. Nah, yang dimana latar belakang keluarga ibu saya itu di kampung halaman, banyak lingkungan sekitar itu orang Kristen, karena saya darah Dayak juga gitu. Sehingga mau tidak mau saya harus belajar tentang agama Kristen. Nah, tetapi saya tidak mengenal apa itu agama Kristen ketika saya berada di keluarga ibu saya. Saya ikut-ikut saja, ikut-ikut menghargai begitu. Saya tidak mengenal jauh lebih banyak. Dan saya menyelesaikan pendidikan dasar saya di kampung ibu saya gitu, dalam rentan waktu hampir 4 tahun gitu, sekolah dasar. Setelah itu saya beranjak lagi meninggalkan kampung halaman ibu saya untuk ke kampung atau ke kota Tarakan, yang dimana saya harus kembali ke saudara-saudara saya. Nah, saudara-saudara saya ini masih Muslim sampai sekarang. Jadi alhasil bahwa nuansa Muslim itu sangat ketat dan sangat kental di dalam keluarga kami. Karena saya tinggal di rumah saudara gitu. Jadi selama saya tinggal di tempat saudara saya, hampir dipastikan saya tidak pernah bergereja. Dan bahkan saya mau diajak lagi ke Bali untuk syahadat. Tapi saya tidak mau gitu. Kenapa tidak mau? Saya juga tidak mengerti apa yang sebenarnya saya sedang alami dan rasakan begitu. Entah saya tidak mengerti apa itu bahasa yang seperti itu gitu. Hati saya berkata tidak untuk hal itu gitu. Jadi saya tetap dalam iman saya meskipun saya tidak tahu siapa Yesus Kristus pada masa itu, pada usia remaja saya gitu. Di dalam dua budaya, saudara semua Muslim, saya beragama Nasrani, dan Nasrani saya tidak mengimani itu. Artinya saya tidak mengenal siapa Yesus jauh lebih dalam. Saya nyata saya beragama begitu. Nah, ini titik baliknya nanti gitu. Lalu setelah itu kehidupan saya mulai kacau dengan keluarga saya yang broken home,
dengan saudara saya yang acuh tak acuh dengan saya. Jadi kasih sayang itu sudah tidak ada lagi. Apalagi saya berbeda, makin jadilah. Nah, itu menjadi tantangan untuk saya hidup di usia-usia remaja saya. Nah, tantangan ini membawa saya ke dalam pergaulan bebas. Jadi, untuk membuat diri saya merasa disayangi, dikasihi, saya harus mencoba narkoba di usia remaja. Jadi, saya masuk ke dalam narkotika, mengkonsumsi obat-obatan dan sabu. Gitu. Lalu saya masuk ke dalam dunia seksual, saya berzina, jadi saya masuk dalam lingkup itu. Lalu selama saya hidup bersama dengan saudara di Tarakan, di usia remaja saya, sambil saya sekolah SMP, saya tidak bisa menyelesaikan sekolah itu. Karena kenapa? Kehidupan saya sudah mulai rusak dan sudah tidak ada masa depan lagi. Pada titik baliknya, saya harus dikeluarkan dari SMP itu, di usia-usia remaja saya, karena kedapatan bawa barang-barang terlarang, kayak obat-obatan begitu, dikeluarkan. Keluarga saya tidak mau mengambil peran di dalamnya gitu. Jadi ya terserah lu lah. Lu mau ngapain, terserah lu, bebas dah. Kehidupanmu bebas, jalani saja hidupanmu gitu. Tambah jadi dan saya tambah down dan saya terus hidup di dalam keberdosaan saya. Satu persatu kejahatan saya mulai lakukan di usia remaja saya. Dan di usia-usia remaja itu saya tidak mengenal siapa Yesus gitu. Jadi di usia-usia itu saya mencoba kejahatan satu persatu begitu. Dan saya juga pernah hidup dengan uang haram gitu. Dengan menjadi seorang kurir sabu-sabu gitu. Di usia remaja saya masih sangat kecil pada masa itu. Nah, singkat cerita, saya memutuskan untuk pergi ke kampung ibu saya lagi. Jadi setelah saya gagal di Tarakan berapa tahun itu, di usia remaja saya memutuskan untuk beranjak ke kampung ibu saya lagi. Dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Usia saya masih belum genap 17, masih 15 tahun waktu itu. Saya mau mencari pekerjaan di usia saya. Setelah itu, saya ikut-ikut di perusahaan batu bara, saya ngikut-ngikut. Makin jadi lagi pergaulan, makin kacau, makin rusak begitu. Jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan yang saya lakukan di usia remaja saya gitu. Nah, di kampung orang tua saya itu balik lagi, saya masuk ke gereja, ikut-ikut tradisi orang di kampung, ke gereja pulang gitu. Nanti masuk gereja, kalau orang khotbah kita keluar dari gereja, nanti selesai khotbah kita masuk gereja gitu. Kayak gitu-gitu aja. Jadi saya tidak mengenal siapa Kristus gitu. Kalau ditanya agama apa, agama Kristen. Kalau ditanya murtad, iya murtadin. Tapi tidak mengenal siapa Kristen gitu. Malah cenderung saya lebih mengenal Islam ketimbang Kristen gitu. Nah, singkat cerita, saya lulus di SMA. Saya beranjak ke salah satu kota pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Yogyakarta menjadi titik balik saya untuk mengenal siapa Kristus. Di Jogja, pada tahun 2016, saya kuliah di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat bersama dengan rekan-rekan. Waktu itu saya mau masuk semester 1. Sudah daftar dan tinggal kuliah. Nah, di Jogja pun kehidupan saya tidak jauh lebih baik. Tetapi saudara dan ibu saya mendukung karena saya mau kuliah gitu di ilmu kesehatan. Nah, mereka danai saya, mereka kasih saya uang kuliah dan lain sebagainya. Kehidupan saya tercukupi pada masa itu ketika di Jogja. Dan ini semua akan berubah ketika saya masuk ke teologi gitu. Tapi sebelum masuk teologi, saya ingin menjelaskan bagaimana Tuhan memanggil saya untuk mengambil tantangan yang Dia berikan kepada saya gitu. Nah, di Jogja saya merasakan kehidupan tidak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iman saya
semakin redup, kehidupan saya semakin menjadi-jadi kejahatannya. Tetapi disinilah Tuhan mulai berperan di dalam kehidupan saya, dan saya sadari bahwa ada hal-hal yang tidak saya bisa ungkapkan pada masa itu, yang ketika saya pelajari tentang iman kekristenan, bahwa itu adalah pertolongan Tuhan. Nah, jadi ketika saya di Jogja, saya mulai kacau kehidupan, makin parah, makin parah. Di satu titik, saya mengalami depresi yang sangat berat bagi saya. Satu titik, saya mengalami depresi yang paling berat. Bahasanya sekarang yang saya pahami, mungkin ini musik dari Tuhan. Kenapa saya masih bisa berada di saat hari ini dan melayani Tuhan? Waktu itu saya depresi berat, 4 hari saya tidak tidur di usia saya yang masih sangat muda pada masa itu. Depresi saya itu dihasilkan dari pergaulan saya yang tidak baik. Saya jatuh ke dalam, lagi-lagi, narkotika dan percabulan, dan lain sebagainya. Saya jatuh ke dalam hal itu, makin parah di Yogyakarta. Saya tidak terkontrol. Uang yang diberikan oleh keluarga untuk saya kuliah, saya gunakan untuk ketenangan, kedamaian. Semuanya ini saya lakukan karena dilatar belakangi keluarga saya yang broken home. Itu semua mempengaruhi, dan keluarga saya yang berbeda agamanya, itu mempengaruhi semuanya. Makanya saya menjalani kehidupan yang tidak baik di usia-usia remaja saya. Nah, di dalam depresi saya selama 4 hari itu, saya pikir saya tidak akan bisa hidup lagi hingga saat hari ini. Karena 4 hari depresi mungkin kemungkinan saya hidup, tetapi dengan pola pikir yang sudah tidak baik. Bisa dikatakan cacat lah. Atau tidak normal lagi, depresi. Intinya depresi. Saya 4 hari tidak tidur, minum rokok kerjaannya. Gitu. Jadi tidak bisa tidur selama 4 hari. Nah, di dalam depresi saya ini, saya mencari ketenangan, mencari kedamaian dengan kejahatan yang saya coba lakukan. Tetapi saya tidak menemukan ketenangan di hal-hal yang saya coba gitu. Saya masuk bar, hiburan malam, dan lain sebagainya. Mencoba narkotika lagi, apa semua. Tidak pernah ada kedamaian yang saya dapatkan. Saya hanya mencari satu hal, kedamaian. Kedamaian dan kedamaian. Itu saja, tidak ada yang lain. Nah, pada masa itu teman saya mengingatkan saya, "Bro, kamu kan beragama Kristen. Kenapa tidak ke gereja? Gereja itu adalah tempat yang paling damai. Gereja itu adalah tempat yang paling damai." Saya katakan ke teman saya, bawa saya ke sana. Saya ingin masuk ke tempat itu yang kamu katakan yang paling damai itu. Meskipun saya beragama Kristen, saya tidak mengenal tempat itu, saya bilang. Pada saat itu saya berkata, di hari Kamis. Teman saya mengatakan, kamu gila aja, ini hari Kamis, gereja tidak buka di hari Kamis. Tetapi teman saya yang aktivis gereja memberitahukan, kalau kamu mau ke gereja malam ini, saya akan bawa kamu. Karena di gereja, malam hari ini ada sesi doa bersama. Saya mengiyakan itu, saya pergi ke gereja. Dan singkat cerita, ketika saya sampai di gereja, benar waktu itu posisinya kami adalah sedang masuk ke dalam sesi doa. Jadi kita berdoa bersama gitu. Nanti saling mendoakan satu dengan yang lain gitu. Tetapi bergandengan gitu, bersama-sama gitu. Nanti saya mendoakan dia mendoakan saya gitu. Di bangku berhadapan. Nah, saya tidak tahu apa itu berdoa. Menyebut Yesus Kristus itu saya tidak mengerti. Kadang-kadang saya pikir Yesus berbeda dengan Tuhan, dengan Bapa. Itu konsep saya yang saya tidak mengerti.
Saya diajak berdoa, saya hanya pada masa itu saya tidak tahu berdoa. Jadi saya hanya bilang saya ingin tenang, saya ingin damai. Dan pertama kali saya menangis di gereja ya pada masa itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis sejadi-jadinya, sehebat-hebatnya. Ketika selesai doa, saya melihat di hadapan saya itu seorang gembala. Di salah satu gereja di Yogyakarta, itu seorang gembala. Dan dia bilang begini, kenapa kamu menangis? Sementara yang lainnya tidak menangis. Dan usia kamu masih sangat terlalu muda. Kamu kenapa? Entah kenapa, beliau meminta saya untuk bercerita. Dan saya dibawa ke ruangannya dia, karena dia merasa bahwa dia tertarik dengan apa yang saya terima gitu, respon saya gitu. Saya menangis sejadi-jadinya di gereja gitu. Sampai di ruangan beliau, si Pak Gembala ini, saya disuruhnya untuk bercerita. Kamu kenapa menangis? Ada apa yang kamu sedang rasakan? Saya mulai mencoba untuk bercerita. Dari cerita yang saya sampaikan, sebenarnya saya ingin menceritakan bahwa saya sedang depresi. Saya sedang kacau, pergaulan saya sedang kacau. Saya menceritakan runtut satu persatu dengan menangis. Di dalam cerita ini, si gembala mengambil atau menemukan kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Nah, saya tidak tahu bahasa itu dulu, melayani Tuhan. Tetapi beliau mengatakan bahwa ada hal yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Kenapa kamu sampai seperti ini? Tidak ada kedamaian. Tetapi itu masih tertutup dan kamu tidak tahu apa itu. Nah, kira-kira bahasa beliau seperti itu. Dan beliau menantang saya, katanya, kamu tinggalkan Yogyakarta, kamu hidup jauh lebih baik di salah satu kota. Dan kamu harus belajar agama. Sontak, saya mengira gembala ini sudah gila. Kenapa gila? Tidak mungkin saya akan meninggalkan Yogyakarta, di mana Yogyakarta adalah tempat saya kuliah. Dan untuk meninggalkan Jogja itu tidak mudah, karena saya sudah habis puluhan juta untuk kuliah. Tapi seketika gembala itu mengatakan kamu harus meninggalkan Yogyakarta untuk hidup yang lebih baik. Nah, saya pulang dari hari Kamis itu, saya langsung malamnya saya pulang. Saya katakan, saya belum bisa menjawab, saya bilang. Di dalam pikiran saya, ini orang sudah gila. Mana mungkin saya akan keluar dari tempat ini. Tapi beliau mengatakan sebuah kalimat, jikalau kamu ingin melangkah, melangkahlah, jangan pernah takut. Kalimatnya, Tuhan akan menyertai kamu. Dia bilang begitu. Saya tidak tahu apa itu penyertaan Tuhan. Saya hidup filosofis, kerja, dan lain sebagainya gitu. Nah, saya pulang dari gereja itu, saya bilang dalam mulut, saya tidak akan mungkin meninggalkan Jogja. Tetapi hati saya mulai diganggu dengan kalimat si gembala yang mengatakan kamu harus meninggalkan Jogja. Hati saya mulai diganggu, pikiran saya mulai diganggu, ketenangan saya mulai diganggunya. Saya mulai menerima kedamaian, tetapi hati saya, pikiran saya mulai diganggu dengan kalimat si gembala ini. Saya tidak kenal Pak Gembala ini sebelumnya. Jadi saya mulai diganggu dengan kalimat itu. Apakah saya langsung menerima tantangannya? Tidak. Saya kembali lagi minum-minum, mabuk-mabuk, merokok dan sebagainya. Jadi saya tidak langsung mengambil keputusannya. Di dalam saya melakukan kejahatan itu, saya kembali terus diusik hati saya gitu. Kembali terus diusik. Saya tidak tahu apa itu. Jadi saya tidak mengerti kenapa saya harus diusik seperti itu. Saya pikir ini konyol gitu.
apa sebenarnya yang terjadi dalam hati saya. Dan pada akhirnya saya mengerti itu di salah satu kampus teologi, dan bahasanya adalah saya sedang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti apa maksud si gembala itu, kira-kira begitu. Singkat cerita, selama 2 hari, dari hari Kamis malam, Jumat, Sabtu, saya makin tidak tenang dengan kalimat gembala itu. Saya mulai berpikir keras, karena kalau saya meninggalkan Jogja, otomatis saya akan dianggap gagal oleh keluarga dan saudara saya, ya kan? Apalagi tantangannya, si gembala itu mau menyuruh saya untuk masuk salah satu sekolah agama, gitu. Saya tidak tahu apa itu STT. Yang setahu saya pesantren, dan beliau mengatakan itu sama saja dengan pesantren. Saya bilang, kamu, dalam hati saya, ini gembala sudah mulai gila. Bagaimana mungkin saya masuk ke STT, saya bilang. Karena ini berat banget dan saya tidak tahu berdoa dan sebagainya. Singkat cerita, Kamis, Jumat, Sabtu, saya diusik. Dan Sabtu, pas doa pemuda, saya ke gereja lagi. Entah kenapa, pada masa itu mulut saya berkata, "Bapak, saya siap untuk menerima tantangan Bapak." Saya tidak menghubungi keluarga, saya tidak menghubungi ibu saya mengambil keputusan sendiri. Yang saya pikir keputusan itu adalah keputusan yang paling gila yang pernah saya hadapi. Tetapi saya sadar itu tantangan yang harus saya hadapi di usia remaja saya. Mengikut Tuhan di usia remaja. Jadi hari Kamis itu saya mengatakan saya mau menerima tantangan Bapak, saya akan ke sana. Lalu minggunya saya didoakan dan saya berangkat untuk ke Yogyakarta. Nah, tantangan terjadi di sini. Tantangan bagi saya itu terjadi di sini. Tantangannya seperti apa? Bagaimana mungkin saya mau berangkat ke kota lain tidak membawa uang sepersen pun, artinya membawa uang yang cukup untuk saya berangkat ke satu tempat gitu. Bagaimana mungkin penghidupan saya bisa terus berjalan kalau saya tidak memikirkan hal itu? Nah, ini menjadi tantangan bagi saya. Yang pertama, saya akan ditolak oleh keluarga saya karena mereka orang Muslim. Untuk saya masuk ke STT itu bagi mereka, tanda kutip, saya harus mengambil tantangan ini. Dan ini menjadi tantangan yang paling berat bagi saya, salah satunya gitu. Jadi saya memutuskan untuk tidak menghubungi ibu saya memutuskan untuk menghubungi keluarga saya. Saya hanya katakan bahwa saya mau menerima tantangan Bapak Gembala ini. Nah, singkat cerita, tanpa panjang lebar, saya packing barang saya tidak tahu saya mau dibawa kemana, tetapi beliau mengatakan satu kota, yaitu kota Semarang. Saya dibawa beliau, uang saya pada masa itu cuma 10.000. Cuma 10.000 saja. Jadi saya bilang bahwa saya tidak pernah sebodoh dan segila ini di dalam hal melangkah. Saya tidak tahu kenapa ini bisa saya hadapi dan saya lakukan. Ini saya sedang ada di kota perantauan, kota besar. Dan saya harus menjalani kehidupan saya. Saya harus menerima tantangan ini. Meskipun saya tahu risikonya sangat berat. Dan memang benar. Saya harus mengambil keputusan itu, tantangan itu. Saya masuk ke salah satu STT. Dan tidak ada yang mendanai saya di awal-awal saya kuliah. Dan saya frustasi dan semakin gila. Karena kenapa? Di STT itu bangun jam 4 pagi. Saya tidak pernah bangun jam 4 pagi. Saya bangun itu jam 12, jam 1 siang. Saya bangun jam 4 pagi. Saya harus berdoa. Saya tidak tahu itu berdoa apa. Saya harus baca Alkitab. Saya tidak tahu Alkitab itu apa. Dan cara bacanya bagaimana. Saya harus belajar. Selama 2 tahun saya di sana, saya tidak mengerti tentang apa yang sedang saya lakukan. Tetapi selama 2 tahun itu, saya terus belajar. Dan pada akhirnya saya mengerti bahwa semua yang Tuhan mau
dalam kehidupan saya itu sudah satu persatu Tuhan jawab gitu. Dan saya mulai mengerti hikmat yang Tuhan berikan bagi saya. Singkat cerita, itu panggilan pelayanan saya. Lalu sebelum selama saya seminggu di STT itu, saya mencoba untuk memberanikan diri untuk menghubungi saudara-saudara saya, ibu saya, dan memang benar jawaban mereka kecewa dengan apa yang sedang saya jalani, karena sudah berapa puluh juta uang orang tua saudara saya habis gitu. Nah, yang dulunya saya didanai mati-matian sama saudara dan ibu saya, ketika saya teologi 0% putus. Ibu saya masih mendanai saya, tetapi saya bilang sama ibu saya, kamu seorang janda, kamu harus menghidupi dirimu. Saya memutuskan untuk mencari dana dari manapun itu gitu. Jadi hampir 2 semester baru saya menemukan orang yang mau mendanai saya begitu. Sehingga saya rasa bahwa ini mukjizat Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi saya di dalam kehidupan saya yang depresi dan sebagainya. Nah, saya tidak mengenal apa itu kata mukjizat. Tetapi ketika saya masuk ke sekolah tinggi teologi, saya mengerti bahwa rentetan panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, bagaimana saya mulai dipulihkan, bagaimana saya dipertemukan dengan si gembala, bagaimana saya harus mengambil langkah, dan bagaimana saya harus hidup tanpa uang 1000 pun di jalanan untuk melangkah ke Semarang. Dan bagi saya itu adalah mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi saya. Di usia saya masih kecil dan masih remaja ini, saya harus meninggalkan ke masa-masa mudaan saya, keremajaan saya. Saya harus melayani Tuhan. Dan sampai hari ini saya tergabung di salah satu lembaga misi untuk terus dapat memberitakan kasih Allah begitu. Nah, jadi banyak sekali mukjizat-mukjizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah bagaimana ibu saya sangat menyetujui ketika saya masuk untuk mengenal siapa Kristus Yesus. Yang dulunya ibu saya tidak mengenal siapa Yesus, saya masuk teologi, saya ajari ibu saya, dan dia mengenal siapa Kristus Yesus. Pelan-pelan Tuhan mulai buka kehidupan kami. Ya, jadi bagi saya, panggilan pelayanan ini, kesaksian hidup ini, adalah mukjizat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan saya begitu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya ceritakan. Sekiranya pengalaman ini, kesaksian ini boleh menguatkan iman kita. Dan satu pesan saya adalah banyak di luar sana orang-orang yang seperti saya dulunya, yang hanya beragama Kristen, tetapi tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Dan ketika kita tidak mengalami mukjizat penyertaan Allah, atau kita tidak sungguh-sungguh dalam iman kita, saya mau katakan bahwa kita sedang gagal untuk mengimani Kristus Yesus. Nah, ini pesan yang dapat saya bagikan. Sekiranya apa yang saya ceritakan ini berkenan di hadapan saudara seiman sekalian, dan biarlah ini dapat menguatkan saya dan menguatkan saudara seiman semua. Ada banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan karena terbatas ruang dan waktu, dan sebagiannya lagi privasi begitu. Mungkin nanti akan saya ceritakan di channel YouTube saya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, dan dukungan teman-teman akan senantiasa menguatkan saya. Mungkin ini saja yang dapat saya bagikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Yusuf Manubulu.